Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Nukomala, pengajar Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Jampang Kulon. Kali ini saya akan mencoba berbagi praktik baik tentang eksplorasi edukatif, konservasi penyu, pandai pengumbahan, strategi inovatif, penulisan teks laporan hasil observasi dalam pembelajaran mendalam berbasis proyek. Pendidikan pada abad ke-21 menuntut peserta didik mampu beradaptasi dengan perubahan yang cepat. Life skill yang diperlukan diantaranya critical thinking, kolaboratif, kreatif, dan communication. Namun, data Program for International Student Assessment (PISA) sejak tahun 2000 hingga 2018 belum ada tanda-tanda adanya kemajuan. Hasil asesmen PISA terbaru yaitu tahun 2018 menunjukkan Indonesia berada di peringkat ke-72 dari 77 negara. Data PISA tersebut terlihat pada konteks pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya materi teks laporan hasil observasi. Peserta didik kesulitan dalam mengidentifikasi, mengumpulkan data, mengolah data, dan menjadikan informasi secara sistematis tentang objek. Tantangan yang dihadapi adalah pemilihan objek observasi yang mampu menstimulus penyelidikan mendalam, perencanaan dan pelaksanaan eksplorasi edukatif yang strategis, pengumpulan dan analisis data yang kritis, penulisan laporan hasil observasi yang berpikir tingkat tinggi, dan kontekstualisasi konservasi dan refleksi. Ya, baik anak-anak, kita akan melanjutkan proses penulisan teks laporan hasil observasi, tapi kali ini kita akan mencoba dengan metode dan model yang berbeda. Kita akan memilih metode eksplorasi edukatif, di mana kalian langsung ke lokasi ya dan mengeksplor segala hal yang terdapat di lokasi tersebut. Kemudian akan menggunakan model project based learning. Dari project based learning, Ibu akan melontarkan pertanyaan pertama untuk kalian ya. Bagaimana cara kita memahami keberagaman biotik dan abiotik di lingkungan sekitar dan melaporkannya secara ilmiah? Menurut kalian, jawabannya seperti apa? Teman-teman, kan kita mau ngerjain teks laporan hasil observasi. Kira-kira objek apa yang harus kita pilih? Penyu aja, karena kebetulan di daerah kita terdapat konservasi penyu, dan penyu adalah salah satu hewan yang terancam punah. Boleh. Kira-kira untuk persiapannya kapan ya? Gimana kalau hari Minggu aja? Kira-kira hari Minggu tanggal berapa sih? Kalau nggak salah sih tanggal 30 Agustus ya. Boleh gitu? Boleh. Teman-teman, pertanyaan wawancaranya kita mau seperti apa? Saya sudah mulai menyusun dua pertanyaan. Yang pertama, manfaat penyu bagi manusia. Yang kedua, spesies penyu apa saja yang ada di sini. Boleh sih. Itu bagus ya. Salah satu kelompok memilih objek penyu hijau. Ini merupakan diferensiasi konten. Guru berusaha mengakomodasi berbagai minat dan bakat ataupun profil siswa yang muncul. Mereka berkenan untuk memilih salah satu kekayaan yang ada di ujung genteng, yaitu pantai Pangumbahan dengan objek penyu hijau. Metode yang digunakan adalah eksplorasi edukatif, di mana siswa melakukan penjelajahan secara langsung ke lokasi, melakukan observasi secara langsung terhadap penyu hijau, kemudian membaca seluruh infografis yang tersedia, melakukan wawancara dengan petugas dari konservasi, sekaligus melakukan pengumpulan studi literatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila. Di sini saya sedang bersama Bapak Rispa. Di sini saya akan mewawancarai Bapak, izin ya Bapak, tentang terkait penyu yang ada di sini. Oke, baik, kita mulai. Apa manfaat penyu bagi manusia, Bapak? Manfaat penyu bagi manusia itu banyak sih. Ya, banyak. Yang kesatunya semakin adanya penyu yang ada di laut, dia mengendalikan seperti rumput laut, terus padang lamun. Jadi semuanya itu dikendalikan oleh penyu. Jadi si manfaatnya itu rumput lautnya bagus, padang lamunnya bagus. Jadi semua ikan-ikan itu menjadi banyak dan bermanfaatnya itu banyak nelayan yang menangkap ikan dan ikannya juga semakin banyak. Kayak gitu aja. Oke. Spesies penyu apa saja Bapak yang ada di sini?
Kalau untuk spesies penyu yang ada di sini itu ada untuk khususnya pengundahan itu ada 2 jenis. Yang pertama jenis penyu hijau, untuk yang kedua itu jenis penyu lekang, dan datangnya itu kalau untuk penyu lekang itu dari awal bulan dan awal tahun dan akhir tahun aja. Anak-anak kemarin kan kalian sudah melakukan observasi ya? Iya. Oke, apa saja sekarang yang sedang kalian kerjakan? Kalau kita sedang membuat bahan tayang atau PPT ini. Kalau saya sedang merancang teks LH, Ibu. Kalau kita melakukan studi literatur, Bu. Oke, jadi persiapannya sudah hampir selesai ya, atau mulai perencanaannya. Oke, good job, lakukan, teruskan ya. Nanti siap-siap untuk kegiatan presentasi. Iya, Bu. Teman-teman, hari ini kami akan menyampaikan laporan hasil observasi kita dengan objek yaitu penyu tempat di Pantai Pangumbahan tanggal 30 Agustus 2025. Di sini terdapat latar belakang kita memilih objek ini dikarenakan penyu adalah hewan laut yang berperan penting dalam menjaga ekosistem laut. Namun penyu terancam punah akibat pemburuan, perdagangan ilegal, kerusakan habitat, dan juga pencemaran laut. Selain kami ingin memberikan informasi terkait penyu hijau, kami pun ingin menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem laut, serta mengajak orang lain untuk lebih peduli terhadap ekosistem laut melalui observasi. Nah, teman-teman, di sini juga kami sudah membuat sebuah poster dan kami ingin mengajak teman-teman semuanya untuk ayo jaga laut, kurangi penggunaan plastik. Plastik sekali pakai adalah ancaman terbesar bagi lautan kita. Gunakan alternatif yang ramah lingkungan. Dukung upaya konservasi, berpartisipasilah dalam kegiatan konservasi laut dan kampanye bersih-bersih pantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Ginanjar, pelaksana tugas Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jampang Kulon. SMA Negeri 1 Jampang Kulon itu berada di Kabupaten Sukabumi yang terletak di ujung selatan Sukabumi, posisinya mendekati pantai. Nah, pantai ini ada yang terkenal di sana, ada penyu, kemudian biota-biota laut yang sangat beragam. Ini sangat cocok kalau misalkan digunakan untuk proses pembelajaran. Nah, ada salah satu guru di SMA Negeri 1 Jampang Kulon yang memiliki kreativitas yang bagus untuk meningkatkan proses pembelajaran dengan cara memanfaatkan lokasi tadi SMA Negeri 1 Jampang Kulon yang berada di pantai. Nah, guru itu bernama Rima Nur Komala. Beliau meminta siswa atau mengajak siswa untuk mengobservasi penyu yang merupakan salah satu keunikan di daerah Jampang Kulon. Melalui metode yang beliau ambil adalah eksplorasi edukatif konservasi penyu daerah Pangumbahan. Nah, itu metode yang dipakai oleh Bu Rima, kemudian menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam, menggunakan model project based learning. Nah, diharapkan untuk guru-guru yang lain bisa mencontoh Bu Rima yang sudah bisa memanfaatkan alam sekitar demi kemajuan proses pendidikan yang ada di SMA Negeri 1 Jampang Kulon. Itu saja. Selamat berjuang Bu Rima, silahkan dilanjutkan, tularkan informasinya kepada guru-guru yang lain demi kemajuan SMA Negeri 1 Jampang Kulon. Menjaga ekosistem laut itu sangat penting, karena dengan kita menjaga ekosistem laut, kita dapat mengurangi adanya sampah-sampah yang beredar di laut. Oke, bagus. Nah, terakhir nih ya, bagaimana perasaan kalian setelah mengerjakan proyek ini? Sangat-sangat senang. Ya, tentunya sangat senang Ibu, karena kita belajar sambil jalan-jalan ya Ibu. Dan juga selain itu kita banyak informasi yang jadi kita lebih tahu tentang penyu hijau itu Ibu. Oke, bagus. Alhamdulillah kalau misalnya bisa memberikan kalian kesenangan jadi sambil jalan-jalan, tapi juga tidak lupa dengan belajarnya ya. Baik, terima kasih. Demikian praktik baik ini saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.